Untuk memperkuat sektor kedelai dengan membantu distribusi para petani, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengunjungi kelompok tani kedelai di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Badan Pangan Nasional Bapanas mengapresiasi upaya para petani kedelai di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, yang terasosiasi dalam kelompok usaha bersama Karya Bakti. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dewi Hartono, berkomitmen mendorong petani untuk dapat terus menanam dan meningkatkan skala produksi. Hal ini dikarenakan kedelai memiliki harga yang menjanjikan dan menguntungkan. Dukungan pemerintah berupa perlindungan harga serta distribusi kedelai pun dilakukan dengan menyalurkan kedelai lokal ke mitra Bapanas. Jawa Tengah, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, tidak hanya beras, tidak hanya jagung, ada juga kedelai, ada juga tadi saya dengar kacang hijau, dan ini menjadi potensi yang luar biasa bagi negara kita. Kedelai menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, hari ini 90% masih impor, sehingga apa dilakukan oleh teman-teman kami di Pati ini, kita berapresiasi dan perlu kita dorong, tadi disampaikan Pak Cip, Pak Ketua, pemerintah semuanya harus mendorong agar petani tetap bersemangat menanam, semangat tanam tentu karena apa? Karena harganya menjanjikan dan menguntungkan, sehingga harus kita pertahankan dan kita tingkatkan skala produksinya tidak hanya di Pati tapi mungkin juga di daerah Jawa Tengah lainnya ataupun di provinsi yang lainnya. Kembali ke masalah kedelai, kami sekali lagi mengapresiasi teman-teman Poktan di Pati. Ini menjadi pintu masuk juga bagi pemerintah tentunya. Masih ada masyarakat petani yang tetap bertahan menanam kedelai dan tentunya pemerintah harus melindungi baik itu dari sisi harganya, dari sisi distribusinya, pemasaran dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Karya Bakti Sucipto menuturkan, adanya bantuan pemasaran dan penyaluran kedelai lokal oleh Bapanas sangat membantu para petani. Terlebih hasil panen 2024 lalu kualitas cukup baik dengan kadar air yang rendah. Kemarin bantuan dari Bapanas melalui Gilingkan ke Kopti, Kakopti itu Jawa Barat dan bila nasional sampai ke Kalimantan. Terima kasih, selesai dan sudah clear semua itu. Semula kondisi dari kedelai sendiri seperti apa, Pak? Kondisi kedelai sisi ini sebenarnya pada saat itu kualitasnya cukup baik, kadar airnya cukup rendah, cuma pada saat itu kami ditikung oleh kedelai impor sehingga pemasaran kami terserapnya agak lambat, sehingga dengan ada bantuan dari Bapanas kami merasa sangat berterima kasih sekali saat itu. Bisa mengeluarkan kedelai berapa ton, Bapak? Di atas 100 ton, Pak, pada saat itu, karena pada saat itu sudah akhir-akhir panen. Mungkin harapan ke depan seperti apa, Bapak? Harapan saya ke depan selaku petani adalah sangat mengharapkan dengan kehadirannya Bulog sehingga bisa bantu menyerap kami pada saat panen, karena pada saat panen kami sangat over hasil pertian kami. Kalau kita mengandalkan mitra tahu dan tempe saja tentunya akan kesulitan tanpa kehadiran pemerintah, Pak. PLT Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tri Haryama berharap ke depan terdapat perubahan sehingga dapat membawa kebaikan pada petani kedelai. Mudah-mudahan ke depan ini nanti ada perubahan. Yang jelas tadi saya sampaikan dengan arahan beliau Pak Maino dari Direktur SPHP, ini kan jelas. Saya nanti akan sosialisasikan kepada mereka-mereka, utamanya gapotan yang ada di Kabupaten Pati. Baik dari produksi gabah, jagung, kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua Komisi B Muslihan turut mendorong produktivitas petani kedelai di Kabupaten Pati. Dengan hadirnya Bapanas dalam mendorong pemasaran dapat menjadi angin segar dan suntikan semangat petani untuk menghasilkan kedelai yang bermutu. Kami selaku dari Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati sangat merasa bersyukur dan sangat berterima kasih atas keberhasilan oleh Pak Maino selaku Direktur Badan Pangan Nasional dan juga Pak Tri selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pati. Ini sangat berarti bagi kaum petani di Kabupaten Pati, apalagi berbicara potensi yang disampaikan Pak Maino tadi, itu padi merupakan lumbung, tidak hanya kedelai, bahkan padi, jagung, semuanya ini bisa diakses dari Kabupaten Pati. Oleh karena itu dengan kehadiran beliau ini menjadi angin segar bagi kaum petani. Harapan kami selaku pengawas dari DPRD Kabupaten Pati ini ada kolaborasi antara kaum petani dengan pemerintahan Kabupaten Pati.
Kami siap untuk mengawal, siap untuk mengawasi, dan siap untuk kolaborasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan program yang sekiranya untuk kemanfaatan masyarakat di kaum petani. Dari Pati, Mutia Paristi, Ninggar TV melaporkan.